Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Barokatul Aulia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 0603520032. Peran Utsman Najati dalam dunia pendidikan. Utsman berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam yang bersumber pada Al-Quran maupun hadis. Najati adalah salah satu tokoh yang berusaha untuk mensinergikan antara ilmu psikologi dan Islam. Utsman Najati merupakan salah satu pemikir yang cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang psikologi dalam perspektif Islam. Muhammad Utsman Najati adalah dosen Universitas Arab Saudi dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Kuwait dan Mesir. Selain mengajar, Muhammad Utsman Najati juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di berbagai lembaga pendidikan, serta memberikan ceramah di Sekolah Tinggi Keguruan Kairo dan di Madrasah Sanawiyah Syuaikh di Kuwait. Dalam rangka merayakan datangnya abad ke-15 Hijriah ini, Utsman Najati memperoleh cuti akademis dari Universitas Kuwait pada semester pertama tahun akademis 1980 sampai 1981. Kesempatan ini ia gunakan untuk menyelesaikan penulisan buku yang tertunda. Salah satu buku yang diselesaikan beliau pada abad ke-15 ini, yaitu Al-Quran wa Ilmun Nafs. Berikut ini adalah karya-karya Muhammad Utsman Najati. Yang pertama ada Al-Quran wa Ilmu An-Nafs. Yang kedua ada Al-Hadis An-Nabawiyah wa Ilmun An-Nafs. Yang ketiga ada Al-Idrak Al-Hisi. Yang keempat Ad-Dirasat An-Nafsaniyah. Yang kelima Ma'alim At-Tahlil An-Nafsi. Yang keenam Salas Rasail fi Nazariyat Al-Jins. Yang ketujuh ada Ilmu An-Nafs Al-Klinik. Yang terakhir yang ke-8 ada At-Ta'alum. Bangunan pemikiran Muhammad Utsman Najati tentang Al-Quran. Beberapa hakikat dan konsep kejiwaan yang ada dalam Al-Quran diantaranya yaitu: yang pertama, motif-motif perilaku menurut Al-Quran. Manusia begitupun hewan diciptakan melalui suatu proses yang akurat dan kadar tertentu sehingga manusia akan berada pada tingkat keseimbangan seperti semula. Ketika manusia mengalami ketidakseimbangan dalam dirinya, dampaknya manusia maupun hewan dalam menjalani hidup atau kesehariannya tidak selaras dan tidak seimbang. Yang kedua, emosi menurut Al-Quran. Allah menitipkan emosi pada manusia tentunya memiliki tujuan tersendiri. Emosi yang muncul jika dirasakan dan dicermati sebetulnya bertujuan untuk kelangsungan hidup makhluk dan akan berdampak positif dikala emosi tidak berlebihan. Namun, ketika emosi yang mencuat pada makhluk terjadi secara berlebihan akan berdampak negatif. Emosi marah juga membawa dampak positif yang menjaga diri. Utsman Najati menyatakan pula, manusia ketika marah kekuatannya cenderung bertambah dalam melakukan pekerjaan berat dan keras sehingga memungkinkan dapat mempertahankan diri dari berbagai rintangan. Jadi, ketika makhluk menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, maka yang muncul adalah motif atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Setelah kebutuhan terpenuhi, muncullah emosi yang akan mendorong seseorang untuk bertindak baik. Motif maupun emosi sama-sama muncul, perilaku yang nampak di mata bahkan dapat dirasakan. Yang ketiga, tentang persepsi menurut Al-Quran. Pada bagian ini, Muhammad Utsman Najati mengemukakan indera, mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung menurut Al-Quran. Dikemukakan juga persepsi di luar jangkauan manusia atau extrasensory perception seperti telestesia, yaitu melihat sesuatu kejadian yang jauh dari luar jangkauan penglihatan. Telepati yaitu mengetahui kata hati atau pikiran seseorang yang berada di tempat jauh. Istihtaf yaitu mendengar seruan atau pembicaraan dari tempat jauh di luar jangkauan indera pendengar. Kesemuanya itu hanya ada pada segelintir orang yang memiliki bakat khusus. Yang keempat, berpikir dalam perspektif Al-Quran. Pada saat manusia memikirkan pemecahan suatu masalah yang dihadapinya, ia akan menyelidiki beberapa langkah tertentu. Hal inilah yang menjadi objek penelitian dan analisis para psikolog. Kita dapat meringkasnya
Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merasakan adanya masalah. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek masalah. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, memverifikasi kebenaran hipotesis. Yang kelima, belajar menurut Al-Quran. Belajar menjadikan manusia mampu mengemban tanggung jawab dan kemakmuran bumi. Allah telah menitipkan akal, indera yang mampu mendorong berpikir yang merupakan cara belajar menurut Al-Quran. Sedangkan dalam belajar menurut Al-Qur'ani, Muhammad Usman Najati menyatakan bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan berasal dari dua sumber utama, yaitu sumber ilahiyah dan sumber insaniyah. Ilmu pengetahuan ilahiyah adalah ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah melalui wahyu, ilham dan mimpi yang benar. Sedangkan ilmu pengetahuan insaniyah bersumber dari ilmu yang telah dipelajari manusia dari pengalaman pribadi. Sesungguhnya dalam eksplorasi, observasi, upaya mengatasi masalah dengan cara trial and error. Yang keenam, ilmu laduni menurut Al-Quran. Umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya membutuhkan petunjuk dan bimbingan, baik dari para nabi dan rasul, ataupun melalui ilham dan mimpi. Para nabi dan rasul memiliki tugas menunjukkan dan menyiarkan agama Allah. Yang ketujuh, ingat dan lupa menurut Al-Quran. Lupa yang melanda manusia karena ulah setan dapat diterapi dengan Al-Quran dengan menjaga kalam-kalam Allah sebagai zikir dalam keseharian manusia, agar hati senantiasa ingat kepada Allah sebagai langkah preventif mencegah kelupaan. Yang ke-8, sistem otak menurut Al-Quran. Allah telah menetapkan adanya ingat dan lupa dalam diri manusia. Terdapat peristiwa yang tersimpan dalam memori otak manusia dan terdapat pula peristiwa yang terlewatkan begitu saja yang kemungkinan peristiwa itu tidak begitu mengena dalam diri manusia, atau memang ada tekad kuat dalam diri individu untuk tidak mengenang peristiwa tertentu dalam perjalanan hidupnya. Dalam biologi, fungsi daripada otak yang sebagai pengendali dan pengontrol semua aktivitas manusia, yang mana pada bagian otak manusia terdapat adanya korteks yang berfungsi merekam segala aktivitas manusia. Yang ke-9, kepribadian menurut Al-Quran. Manusia memiliki kepribadian yang unik dan cenderung berubah-ubah, yang mempengaruhi fisik dan mental sebagai hasil dari pengaturan diri atau regulasi diri sesuai dengan lingkungan manusia. Ada 3 pola kepribadian menurut Al-Quran yang dikemukakan oleh Usman Najati, yaitu pola kepribadian mukmin, pola kepribadian kafir, dan pola kepribadian munafik. Yang ke-10 ada psikoterapi menurut Al-Quran. Najati menyampaikan bahwa terapi-terapi Al-Quran terkandung di dalam keseluruhan ajaran Islam, yaitu ajaran tentang akidah tauhid, ajaran tentang ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji, ajaran tentang kesabaran, perintah untuk berzikir, dan bertaubat atas dosa-dosa. Metode Al-Quran dalam menerapi gangguan kejiwaan menurut Usman Najati menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua pengulangan, yang ketiga perhatian, yang keempat partisipasi aktif, yang kelima pembagian belajar, dan yang terakhir perubahan perilaku secara bertahap. Implikasi terapi Qur'ani bagi pembentukan mental positif manusia kontemporer menurut Usman Najati. Al-Quran mampu mengobati jiwa manusia serta membawa perubahan menurut Islam, yaitu pribadi yang berimbang antara tubuh dan roh serta memuaskan kebutuhan-kebutuhan baik tubuh maupun roh. Al-Quran mengantarkan manusia pada keimanan, pada akidah tauhid yang melahirkan kekuatan spiritual yang luar biasa yang mengubah pemahaman manusia tentang dirinya, orang lain, kehidupan, dan seluruh jagat raya ini. Adapun implikasinya diantaranya yaitu, yang pertama, pribadi yang senantiasa menjaga dan meningkatkan takwa, menjadikan manusia yang berkepribadian matang, sempurna, dan seimbang. Yang kedua, menjaga ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, membiasakan sikap sabar, mengajari manusia yang tidak mudah mengeluh, tidak lemah atas musibah atau cobaan yang mendera. Dan yang terakhir, senantiasa mengingat Allah atau zikrullah.